Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Tawakal tunallah la haula wala quwata illa billah. Dengan logika dan intuisi dari kawasan dataran tinggi tertinggi di Indonesia, subscriber netizen terbaik, sahabat kawan karib rahimakumullah. Dari atau berdasarkan sirah nabawiyah, ada sebuah riwayat di mana disampaikan adanya atau keberadaan dari sebuah kaum, yakni diketahui kaum Yahudi yang terbiasa atau memiliki kebiasaan atau keberanian buruk, yaitu memasukkan nasab atau memasukkan silsilah keluarganya, di mana jika ada dari kakek moyangnya yang memiliki reputasi buruk atau tercela, maka tidak segan mereka akan menyembunyikan atau bahkan menghapus nama kakek moyangnya tersebut dari silsilah dan nasab keluarganya. Dan sebaliknya, bila ada seorang tokoh yang dianggap memiliki reputasi baik yang akan menguntungkan pamor keluarga mereka, maka tokoh tersebut akan mereka cangkokkan atau mereka adopsi, mereka masukkan ke dalam silsilah keluarga mereka. Dan hari ini seperti yang kita ketahui bahwa keluarga Ba'alawi, sekali lagi keluarga Ba'alawi, terbukti berdasarkan tes DNA mereka berhaplogrup G, sehingga bisa dipahami bahwa Ba'alawi merupakan kaum yang berasal dari komunitas Yahudi. Lebih jelasnya, bahkan di website internasional, salah satu dari klan atau marga Ba'alawi, yakni Asegaf, telah resmi tercatat menjadi bagian keluarga besar dari Yahudi Askanasi yang sekarang berkuasa di Israel. Sekiranya jika hari ini masih ada dari keluarga besar Ba'alawi yang karena keawamannya, bisa jadi karena kejahilan dan karena kebodohannya, masih sangat bangga, bahkan percaya diri, mencantumkan dan menggunakan gelar Habibnya, dan juga mencantumkan atau menyertakan marga keluarganya di belakang nama-nama mereka. Apakah di 3 tahun sampai 5 tahun ke depan mereka masih akan dengan bangga melakukan hal tersebut? Tanda tanya, tanda seru. Karena seperti yang sebelumnya, kita juga telah mengetahui bagaimana klan keluarga besar Ba'alawi ini pernah menyembunyikan dan bahkan berusaha menghapus salah satu nama marganya, yaitu klan Al-Aidid, yang kita ketahui sebagai pemimpin daripada sebagai pemimpin tertinggi dari Partai Komunis Indonesia saat itu, yang ideologi dan partainya telah menjadi terlarang di Indonesia. Demikian, sudah demikian saja. Dalam kesempatan ini, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang keberadaan dari DNA atau asal muasal keluarga Ba'alawi ini, yang di Indonesia lazim dikenal dengan gelar-gelar mereka, yaitu Habib atau Habaib. Mari kita simak cuplikan audio dari
ceramah Kiai Haji Imam Usman Al-Bantani. Inilah ajaran di mana Islam. kemuliaan hanya dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau pengen kita mulia, bertakwalah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan. Katanya karena hanya datnya seorang habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia rendah pangkatnya karena tidak punya ilmu, tapi katanya lebih mulia dari Pak Camat 70 camat. Dia rendah derajatnya, tetapi katanya dia lebih mulia dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Makanya mulutnya mencaci siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena datnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata tahu bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ketua Perguruan Jalak Banten, catatan nasab turunan Nabi itu sejak abad ketiga dicatat. Ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kita. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara sekian, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Shadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplon dia sama dengan haplonnya Nabi? Haplonnya Nabi J1. Coba darah kamu di terperiksa. Ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonnya bukan J1 tapi haplonnya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab ada bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0. Jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia menjadi orang Arab. Orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode dari Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hasim akan ada kode-kode Bani Hasim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hasim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain.
Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar, keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marah-marah anak kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi. Jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina turunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Buktinya di pustaka tidak ada, di DNA tidak terbukti. Lalu atas dasar apa kami menganggap Anda sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dengan maulid baginda Nabi, Allah telah katakan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dari lelaki kalian. Ayat ini mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad yang pertama, tafsiran pertama, tidak mempunyai anak laki-laki. Laisa wa ma kana Muhammadun aba ahadin, bukanlah ayah dari laki-laki kalian, karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Tafsiran yang kedua, jangan panggil Nabi Muhammad hari ini dengan gelar-gelar kekeluargaan. Wahai kakekku, wahai ayahku, tapi walakin Rasulullah. Panggillah Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Siti Aisyah aja istrinya manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Lah orang sekarang yang nasabnya nggak jelas manggil Rasulullah, ya jadi wahai kakekku. Di sebuah persidangan dia katakan, Nabi Muhammad kakek ente apa kakek ani? Ini adalah hilang adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dianjurkan, tidak wajib, untuk mencintai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keturunan Nabi yang asli, keturunan Nabi yang telah terbukti secara catatan dan terbukti secara ilmu pengetahuan biologi. Karena zaman sekarang ini teknologi sudah canggih. Gen kita ini sudah generasi Z. Generasi manusia yang hidup saat ini ada generasi perang. Generasi perang dia yang lahir sebelum 45. Ada yang generasi depresi, yaitu orang yang pada saat dia berperang, yang lain berperang, dia nggak mau perang. Dia lahir di masa perang, orang lain perang mau berjuang, dia nggak mau perang. Itu generasi depresi. Setelah generasi depresi, ada generasi baby boomer, yaitu mereka yang lahir 46 sampai 64 tahun 65. Selanjutnya itu disebut generasi X. Saya ini generasi X, lahir tahun 76. Dari orang yang lahir 64 sampai 80 itu generasi X. Dari generasi X akan muncul generasi Y, yaitu milenial. Setelah generasi milenial, sekarang ini generasi Z. Mereka yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Anak-anak kita yang masih 10 tahun disebut generasi Alpha. Generasi Z itu 27% di Indonesia. Makanya para capres-capres ini sibuk bagaimana bisa untuk mengajak generasi Z memilih dirinya. Dia berkampanye kepada generasi milenial dan generasi Z. Ciri-ciri utamanya generasi milenial dan generasi Z adalah orang yang sangat akrab dengan teknologi. Sudah cukup jelas ya Ikhwan. Seperti yang kita sering dengar, sayang sekali bahwa bantahan atau pembelaan dari Habib Ba'alawi hanya sebatas dilakukan tanpa argumen keilmuan, tapi hanya dengan menebarkan fitnah dan hoak. Seperti contoh yang bisa didengar atau disimak di sosial media, bagaimana salah satu dedengkot pentolan dari keluarga Ba'alawi, yakni IB, imam besar bacotnya Habib Kirik lagi, Habib Rizik Syihab Al-Qadar, yang hanya menyampaikan sebatas hoak dan dia hanya berkoar-koar. Itu pun hanya disampaikan di depan para muhibinnya,
yang jelas masih dalam keadaan awam, jahil, dan dalam belenggu kebodohan. Apakah pernah Rizik Syihab mengadakan forum secara nasional yang terbuka dan mengundang pihak-pihak ahli, pihak-pihak yang berkompeten selain seperti Rizik Syihab Al-Qadab, Taufik Asugaf, pimpinan dari Rabithah Alawiyah, dan juga Bahar Demit menyampaikan hal tersebut secara ilmiah? Belum pernah, kecuali hanya dengan berkoar-koar di depan para muhibidnya, para budak yang masih mengabdikan dirinya karena fanatik buta yang membabi buta. Sehingga otomatis kita harus terus berusaha, terus mendoakan, khususnya agar para muhibin tersebut segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera insaf dan bertobat, mendapatkan kesadaran seutuhnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Apabila ada keliru dan hilaf, tutur kata yang tidak elok, maka Pak Ijo minta maaf. Dan bila esok tiba, Pak Ijo Jojo akan baca day. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.